Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 di antaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismo Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari 2 objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya Purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah Purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri
Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu di atas panggung, Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal, ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka. Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via. Kembali ke studio. Turn Back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun
untuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal dan Jenkopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari dua objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua, tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi, Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu, di atas panggung, Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal. Ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka.
Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via, kembali ke studio. Baik, Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat ini. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari 2 objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya Purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut
Dua di antaranya adalah purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua, tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi, Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu di atas panggung, Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal, ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka. Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas, Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via. Kembali ke studio. Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat ini. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya.
Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah yang sanggup. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminance gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu ada pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan, Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa.
Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari dua objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal.
Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu di atas panggung, Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal, ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka. Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via. Kembali ke studio. Turn Back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutet. Gajah Kutet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim.
Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari 2 objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana
sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu di atas panggung Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal, ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka. Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via. Kembali ke studio. Bring back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat ini. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili.
Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari 2 objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya Purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah Purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra.
Selain mereka berdua, tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi, Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu, di atas panggung, Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal. Ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka. Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via. Kembali ke studio. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA,
dengan luminant gradients yang nanti juga akan sampai pada Dr. Rismon. Itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian atau mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari dua objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua, tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi, Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu di atas panggung, Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal, ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka.
Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power Now, dan yang kedua Turn Back Jokowi. Sebagai informasi, sebagian dari para tersangka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis pekan ini. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan Via, kembali ke studio. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya diundang di acara ini dalam rangka mendukung, mengamankan para. Ya, terima kasih Gita laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pakar telematika Roy Suryo membantah telah mengedit dan memanipulasi ijazah milik Jokowi. Bantahan ini merujuk dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, yang menyebut penetapan tersangka terhadap Roy Suryo lantaran telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi. Adapun pernyataan itu disampaikan Asep saat mengumumkan 8 tersangka dugaan pencemaran nama baik berupa tuduhan bahwa ijazah milik Jokowi palsu pada 7 November 2025 lalu. Roy Suryo mengungkapkan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Salah satunya ia membuka peluang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, Roy Suryo masih enggan untuk membeberkan terkait kapan mengajukan pra-peradilan tersebut. Tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat ini. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kudet. Gajah Kudet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kemudian mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam unggahan di akun YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menyatakan alasan dibalik penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai masih samar. Menurut Mahfud MD, jika Roy Suryo dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Mahfud menyatakan ia telah menegaskan hal tersebut sejak Maret 2025. Kemudian Mahfud juga menegaskan yang berhak menyimpulkan ijazah Jokowi benar-benar asli bukan polisi. Menurutnya polisi hanya boleh menghimpun alat bukti dan harus diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Jokowi mengaku dirinya hanya mau menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti. Namun menurut Roy Suryo, perkataan Jokowi itu hanya bualan semata. Bahkan, Roy Suryo juga menuding Jokowi kerap memanipulasi persidangan dengan segala cara. Roy Suryo lantas mengatakan penetapan tersangkanya ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan untuk Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Di antara para tokoh yang membela Roy Suryo CS, 2 diantaranya yakni Purnawirawan TNI, mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pada Jumat 7 November 2025 lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan berdasarkan hasil gelar perkara, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ketua TPUA Egy Sujana, kemudian anggota TPUA Kurnia Tri Rohyani, pengamat kebijakan umum hukum dan politik Damai Hari Lubis, mantan aktivis 98 Rustam Effendi, dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila. Klaster kedua, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan para tersangka tersebut diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik serta memanipulasi dokumen agar tampak asli. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A, junto pasal 32, junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan proses hukum dari 2 objek perkara terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek perkara pertama yang ditangani Polda Metro Jaya yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua terkait penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah kelompok pendukung Jokowi. Dan Irjen Asep menjelaskan penyidik telah meminta keterangan kepada 130 saksi dan 22 ahli dalam penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga menyita 723 item barang bukti. Usai penetapan tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, memastikan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan Kamis mendatang, Roy Suryo menghadiri penyampaian orasi dukungan dari sejumlah tokoh untuk Roy Suryo dan tersangka lain dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Aula DHN 45 Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Dari deretan tokoh-tokoh yang memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS, 2 diantaranya Purnawirawan TNI. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com, Gita Irawan. Silakan Gita laporannya. Ya, terima kasih rekan Via, selamat siang Tribuners. Hari ini sejumlah tokoh menyampaikan orasinya mendukung Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam menghadapi proses hukum pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Satu persatu tadi para tokoh naik ke atas panggung menyampaikan orasinya secara bergantian di Aula DHN 45 Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dari deretan tokoh tersebut, 2 diantaranya adalah Purnawirawan TNI, yakni mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Kolonel Infanteri
Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selain mereka berdua tampil juga memberikan dukungan, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, advokat LBH-AP PP Muhammadiyah Yogyakarta Gufroni, koordinator Aliansi Rakyat Menggugat Menu, dan Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Eka Jaya. Selain itu, 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut juga turut naik panggung dan menyampaikan orasinya. Kelima orang tersebut yakni pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, dan juga Rustam Effendi. Saat kelimanya berorasi di atas panggung secara bergantian, sejumlah orang di ruangan tampak bersorak-sorai dan menyampaikan dukungannya secara emosional dengan apa yang mereka sampaikan. Kelimanya diantara menyampaikan tentang dugaan terkait apa yang membuat mereka berhadapan dengan proses hukum, kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum yang ada, dan juga keyakinan mereka tentang ijazah Jokowi. Di atas podium tadi Sunarko menyampaikan kehadirannya dalam forum itu adalah untuk membela para aktivis, akademisi, dan peneliti dari upaya kriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sunarko juga mengaku yakin bahwa ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut tidak melakukan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan mendukung kriminalisasi terhadap 8 orang menyangkut kasus tersebut. Sementara itu di atas panggung Sri Rajasa tidak menyampaikan banyak hal, ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di pasar pramuka. Selain itu, Sri Rajasa juga menunjukkan 2 lembar kertas bertuliskan Free for Roy CS, People Power. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.